Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Sampai pada malam hari ini adalah malam yang terakhir bulan Oktober. Karena malam ini adalah hari Kamis malam tanggal 31 Oktober 2024. Adalah yang terakhir, besok sudah 1 November 2024. Berarti hanya 2 bulan lagi kita masih menjalani 2024. Satu segera kita tinggalkan tahun yang lama 2024, memasuki tahun baru 2025. Artinya biar Yesus yang terutama jadikan Tuhan awal dan akhir dalam kehidupan kita. Sama-sama kita malam hari ini akan mengakhiri tanggal 31 Oktober ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Itu biar kita senantiasa pegang janji Tuhan. Dunia akan berakhir, tanggal akan berakhir, semua akan berakhir, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Tiap perjanjian di dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan, itulah perintah Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab, itulah firman Tuhan, perintah Tuhan yang harus kita taat melakukannya tiap hari, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab, itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya, amin, haleluya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalam tidak ada kebenaran. Di dalam firman Tuhan, itulah janji Tuhan. Aku cinta Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan, amin, haleluya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin. Dalam tangan-Mu lah
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ku cinta Yesus, ku cinta firman Tuhan, amin, haleluya. Sucikanlah malam hari ini kami membaca firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami, ampun. Kuasailah hidup kami, untuk bungkuslah darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapakku Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa pelihara hidup kita sampai malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita baca kembali kepada firman Tuhan. Dari firman Tuhan, kalau kita tidak taat, kita bukan anak Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, 4, dan 5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, itu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita harus taat, turuti perintah firman Tuhan. Ya, kita cinta firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Sebagai kita cinta Yesus, kita cinta firman Tuhan, dan kita mau taat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Banyak orang Kristen bohong. Namanya orang Kristen, tapi tidak taat kepada Kristus. Kristen ada Christ. Ya, follow the Christ, ikut Kristus. Tapi kenyataannya dia tidak taat kepada firman, dia tidak taat kepada Kristus. Ya, bagaimana jadi dikatakan pendusta, bohong. Ayat kelima, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Kita di dalam Yesus karena kita taat kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita kembali berurutan, kita baca 1 Petrus pasal 10. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Saya bisa baca firman Tuhan bersama Bapak Ibu, itu anugerah Tuhan. Kalau kita akhiri malam ini 1 Petrus pasal 10, supaya besok kita lanjutkan pasal yang ke-11 terus sampai pasal 16. Karena Korintus terakhir pasal 16, Bapak ya. Dan Bapak Ibu terus setia, ya. Apa yang kita lakukan, kesetiaan ini tidak sia-sia. Semua dilihat oleh Tuhan Yesus. Ayat 16, bukan kacauan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Setiap perjamuan Tuhan kudus, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, pasti membacakan ayat ini. Ya, bicara pengorbanan Kristus. Kita bicara menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Karena roti yang kita makan adalah lambang saudara, lambang daripada tubuh Kristus. Dan cawan itu lambang dari darah Kristus yang sudah rela hancur tubuh Yesus, ditombak keluar darah dan air, dipecut saudara, hancur Yesus. Waktu dipaku, hancur daging semua. Tubuh Yesus hancur untuk menebus dosa kita. Maka bukankah roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan di atas kayu salib, saudara. Ya, bukan itu merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Demikian cawan, ya, karena Tuhan berfirman pula di dalam Yohanes pasal 6 ayat 55, 56. Barang siapa makan tubuh dan darahku, aku tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Coba saya membaca ayat 6, ayat 55, Yohanes pasal 6. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, menjadi kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya, oleh itu mari Bapak Ibu di tiap gereja kita masing-masing, ya, kalau di dalam pengembalaan kami selalu kami adakan perjamuan Tuhan tiap bulan 2 kali, akhir bulan dan awal bulan. Awal bulan karena Yesus sebagai Allah, awal, mengawali bulan, ya. Seperti saya minggu yang terakhir ini di Jember ada perjamuan kudus, ya. Dan minggu yang terakhir dan minggu besok, ya, saya di Jember juga sebagai awal di bulan November.
Itu tanggal 3 saudara ya. Tanggal 3 ya, tanggal 3 November. Itu merupakan minggu awal ya, saya di Jember itu ada perjamuan kudus. Ya, kemarin hari Minggu yang terakhir ada perjamuan kudus. Jadi akhir bulan Oktober kita tutup dengan perjamuan kudus. Awal Oktober selalu saya memberikan pimpin perjamuan kudus. Ya, awal dan akhir. Awal Oktober, akhir Oktober. Awal November, akhir November. Ya, Yesus sebagai awal dan akhir, sebagai alfa dan omega, supaya kita menjadi satu di dalam tubuh dan darah Kristus. Ya, itu perjamuan Tuhan. Terus berikutnya, kalau kita baca berikutnya ya saudara, supaya kita cinta Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagi dalam roti yang satu ini. Kita banyak berbagai macam sinode gereja, tapi ingat kita satu tubuh Kristus. Ya, saya katakan di dalam khotbah, selalu saya katakan, ketua sinode bukan juru selamat, pendeta bukan juru selamat, saya bukan juru selamat, siapapun bukan juru selamat, tapi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dia kepala gereja yang sempurna. Tuhan Yesus adalah gembala agung. Ya, kita adalah anggota tubuh Kristus. Maka setiap kita ya anak Tuhan harus akur, ya, harus betul-betul kita merasakan kasih Tuhan. Satu tubuh Kristus, tidak boleh beda-bedain saudara. Ya, ingat itu ya, bahwa semua adalah kesatuan tubuh Kristus. Ya. Ayat 18, perhatikan bangsa Israel mulut daging, bukankah mereka makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian di dalam pelayanan mezbah. Nah ini ya, ada pelayanan mezbah untuk Tuhan, maupun jangan sampai nanti mezbah yang berhala. Ya, mari kita lihat ya. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah suatu, atau berhala adalah suatu. Bukan apa yang kumaksud ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan kau tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Karena banyak jemaat Tuhan sampai sekarang sama, saudara. Saya kan sudah pernah bilang tuh, ya, bahwa saya pernah ketemu sama seorang, ya, orang tuanya mati, dipersembahkan ada buah-buah, ada makanan. Ya, kalau sudah dipersembahkan itu, disembahkan roh jahat, kita anak Tuhan tidak boleh makan, saudara. Ya, kata firman Tuhan tadi, lihat ini kita bukan apa yang maksud ialah persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, bukan kepada Allah itu. Ya, roh jahat kan juga lihat, saudara. Ya, 21, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagi dalam perjamuan Tuhan dan juga di dalam perjamuan roh jahat. Jadi tidak boleh saudara, karena kita sudah dikuduskan. Ya, kalau kita tahu itu dipersembahkan kepada berhala, ya itu bukan kepada Tuhan, ya tidak boleh kita makan minum. Coba kita berikutnya, Rasul Paulus kata-kata, ya. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Apa kita berani saudara? Kalau sudah dilarang ya sudah, jangan saudara. Kita juga diguruskan ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna, tidak berguna saudara ya. Ya, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi segala isinya adalah milik Tuhan, semuanya adalah milik Tuhan. Berarti semua di dalam otoritas Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita bersikap tegas, ya. Kalau kita memang dipersembahkan kepada Allah, jangan. Ini mari kita baca berikutnya. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undang untuk kamu terima, makan apa yang saya dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Jadi kalau ada seorang kita makan, ya ini sudah dipersembahkan berhala, jangan makan saudara. Orang tua akan melihat jadi syak saudara. Oh kok gitu orang Kristen ya, udah tahu dipersembahkan berhala kok dimakan. Nah jadi nanti timbul syak saudara, timbul masalah. Ya hidup kita tidak jadi berkat. Tapi dan vertikal horizontal. Horizontalnya kita juga mendatangkan syak kepada orang itu, karena orang itu berkata, ini dipersembahkan kepada berhala. Tapi kita makan, maka kita Rasul Paulus kata firman, jangan engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan berarti mereka sudah ngomong.
Ya, tapi kalau kita sudah tahu, ya kita tidak boleh sudah. Makanya dikatakan yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuraninya sendiri, tapi keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan ke hati nurani orang lain? Ya, mungkin timbul perdebatan. Tapi kata Rasul Paulus, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata aja tentang aku karena makanan yang aku ucap syukur? Aku menjawabnya, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya jadi semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan mendatangkan syak, ya. Tidak kita jadi berkat. Karena ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Ya, kalau memang itu sudah dipersembahkan, sudah jangan dimakan. Jadi mendatangkan batu sandungan, jadi omongan orang. Oh, kok pendeta orang Kristen kok kayak gitu. Jadi jangan, kata firman Tuhan, jangan kamu menimbulkan syak. Kalau ada aturan itu sudah dipersembahkan berhala, orang itu sudah memberitahu, ya jangan kita sengaja, berarti kita sengaja ya menimbulkan kekacauan, ya. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita dasar cinta Tuhan. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin. Biar kita tidak menjadi batu sandungan, hidup kita menjadi berkat. Kita minta hikmat datang dari Tuhan, seperti di dalam kitab Kolose, ya. Kolose, Tuhan berfirman di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Minta hikmat, saudara. Ya, Tuhan sendiri berfirman supaya kita menjadi cerdik seperti ular, tulus seperti hati nurani. Hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya, supaya Kristus dipermuliakan dan melalui hidup ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan kita semua sentralnya Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan malam hari ini, jadikan Kristus sebagai sentral. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Semua firman Tuhan adalah perintah Tuhan yang harus kita ikuti, harus kita taati untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan, tapi itu kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian di dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku cintakan firman Tuhan. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Saya cinta Yesus, cintakan perintah firman Tuhan, amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, mari apa yang kita kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral, dan mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan nomor satu. Dan yang kedua, horizontal. Hidup kita tidak menjadi tangan syak. Jangan mendatangkan batu sandungan, tapi lakukan semua itu kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan semua memberkati.